Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang K3 dalam keperawatan. Sebagai pengantar, saya ingin mengutip pernyataan dari Marvis Law. Beliau adalah seorang teknisi Angkatan Udara Amerika. Kata-kata beliau yang cukup terkenal ya, if something can happen, sooner or later it will happen. Jadi jika sesuatu akan terjadi ya, atau bisa terjadi, cepat atau lambat pasti akan terjadi. Nah, dalam hal ini yang dimaksud adalah kecelakaan ya. Jika ada potensi bahaya, ada potensi, ada risiko terjadi kecelakaan di tempat kerja, maka cepat atau lambat akan terjadi kecelakaan tersebut ya. Contohnya ya, di rumah sakit ada namanya ruang infeksius, baik TB ya, HIV, hepatitis dan lain-lainnya ya. Itu adalah bahaya, itu resiko ya. Nah, cepat atau lambat ya, tenaga kesehatan maupun orang-orang yang masuk ke kawasan tersebut bisa terkena penyakit tersebut ya, bisa terkena TBC, HIV, hepatitis ya. Ataupun ya, jika di rumah sakit ada potensi terjadi kebakaran, cepat atau lambat pasti akan terjadi kebakaran tersebut, apalagi jika tidak dilakukan penanganan. Penekanan dari pendapat Marvis tersebut ya, bahwa ya, hampir seluruh tempat kerja itu mempunyai resiko, dan resiko itu bisa berkembang menjadi kecelakaan, kerugian, penyakit akibat kerja. Jadi tidak ada tempat yang memang sama sekali ya tidak ada bahayanya. Biasanya seluruh tempat ada bahayanya, namun bahayanya ringan sampai dengan berat seperti itu ya. Kalau rumah sakit jangan ditanya ya, itu sumber bahaya ya. Jadi bahaya biologinya ada ya, bakteri, virus, jamur, nyamuk dan lain-lain ya. Bakteri fisik, bahaya fisiknya juga ada, bahaya fisikanya ya, baik kebisingan dari ruang mesin ya, ruang genset contohnya, terus radiasi dari mesin Ronsen, kurangnya penerangan. Nah, ini bahaya-bahaya fisika ya. Jadi sebetulnya rumah sakit merupakan salah satu tempat yang paling berbahaya ya. Apalagi dengan adanya pandemi COVID-19, nah, tentunya resiko di rumah sakit semakin meningkat, bahaya di rumah sakit. Namun ya, kebanyakan kita ya, dan manusia-manusia lainnya seperti ikan di dalam plastik ini ya. Jadi dia merasa nyaman di zona nyamannya, di tempat kerjanya, tempat tinggalnya, padahal dia tidak sadar bahwa di luar zona nyamannya, di luar pengetahuan dia, itu ada bahaya fisik, biologi, kimia ya, ergonomi, psikososial, semua bahaya-bahaya ya, hanya karena belum tahu saja ya. Bahaya kebakaran. Jadi ya, kebanyakan kita ya, seperti ikan di dalam plastik yang ada di gambar ini ya. Padahal ya, di luar sangat banyak bahayanya. Nah, pada slide ini juga disampaikan ya, if your company can go wrong, it will in the worst possible time ya. Jadi jika ada ya, kemungkinan kegagalan ya, kesalahan ya, pada perusahaan, pada rumah sakit, pada tempat kita bekerja, maka kegagalan tersebut akan terjadi. Hanya tinggal masalah waktu saja kapan terjadinya ya. Ini yang biasanya di luar kemampuan kita untuk memprediksi ya. Selanjutnya kita bahas sedikit ya tentang sejarah ya, tentang keselamatan
Sebetulnya manusia sudah mengenal keselamatan ya, bahkan sejak zaman purba ya. Namun memang dalam bentuk yang paling sederhana, hanya dalam bentuk untuk bertahan hidup. Bagaimana manusia purba ya, untuk menghindari binatang buas, untuk menghindari teriknya matahari ya, dinginnya malam, mereka membuat rumah di dalam gua ya, sebagai tempat berlindung. Ini merupakan salah satu bentuk keselamatan yang paling sederhana ya, yaitu untuk bertahan hidup. Selanjutnya juga di ritual orang Indonesia ya, dikenal juga istilah selamatan. Kalau tadi bentuk sederhana itu adalah dilakukan manusia purba ya. Selanjutnya dalam segi ritual, yaitu ritual selamatan ya, tujuannya adalah supaya terhindar dari mara bahaya ya. Biasanya cukup kental di budaya Jawa ya, jadi sebelum dilakukan pekerjaan dilakukan selamatan terlebih dahulu ya. Ini sebetulnya membantu dari segi psikologis ya, sehingga ketika bekerja nantinya pikiran dari pekerjaannya menjadi positif ya. Selanjutnya kita lanjut ya, ke sejarah ya. Sebelum Masehi, pada tahun 1700 sebelum Masehi, itu ada Raja Hammurabi ya. Beliau adalah raja di Babilonia ya. Nah, pada saat itu pertama kali membuat undang-undang tentang keselamatan, di mana saat ada tukang bangunan yang membuat rumah ya, nah, ketika rumahnya rusak si pemilik rumah, maka si pembuat rumah ini bisa sampai dihukum mati ya. Nah, selanjutnya 460 sampai 370 sebelum Masehi ada Hippocrates. Hippocrates ini membuat ya, buku tentang penyakit akibat kerja ya. Ya, pada saat itu Hippocrates melakukan pengamatan ya, di mana banyak para pekerja tambang ya yang mula-mula masuk dalam kondisi sehat ya, nah keluar tiba-tiba banyak keluhan ya. Ada yang saluran pernafasannya menjadi bermasalah ya, jadi bengek begitu keluar. Ada juga yang kena keracunan timbal ya, dan lain-lain ya. Nah, selama perjalanannya juga ya, Hippocrates ketika berlayar menggunakan kapal ya, dia juga mampu mengidentifikasi penyakit tetanus yang terkena pada awak kapal ya, tempat di mana dia berlayar ya, saat itu. Inilah Hippocrates ya, ini disebut juga bapak kedokteran ya, pertama. Selanjutnya ya, terkait dengan keselamatan yang cukup menggemparkan dunia ya, ini adalah buku dari Rachel Carson ya, judulnya adalah Silent Spring, di mana saat itu pada abad ke-18 ya terjadi revolusi industri di Inggris ya. Inggris mampu membuat kapal uap ya, mesin tenun dan lain-lain, sehingga perindustrian maju, termasuk di bidang pertanian ya. Inggris mampu membuat pestisida. Nah, namun sayangnya pestisida yang digunakan dalam jumlah yang terlalu besar, terlalu berlebihan ya, sehingga dampaknya adalah belalang, kupu-kupu dan serangga lain mati ya, karena penggunaan pestisida yang berlebih tersebut. Belalang mati, kupu-kupu mati ya, serangga mati, akhirnya burung predator di atasnya juga meninggal ya. Sehingga ketika datang musim semi ya, saat itu di Eropa sepi ya. Musim semi itu musim bunga, biasanya banyak suara belalang, jangkrik ya, burung, cenggerek dan lain-lain ya. Namun karena tadi penggunaan pestisida yang berlebihan ya, di sana sepi musim springnya ya, atau musim seminya. Nah, ini baru membuat menyadarkan masyarakat Eropa pada saat itu. Sehingga dibuatlah kesepakatan hak-hak ya, yang harus terpenuhi atau dijamin
pertama adalah hak mendapatkan air yang bersih, udara yang bersih, makanan yang sehat, ya, tempat yang aman untuk tinggal, ya, tempat yang aman untuk bekerja, dan lain. Selanjutnya kita masuk ke kecelakaan, ya. Kecelakaan merupakan suatu kejadian yang tak terduga dan dapat menimbulkan kerugian baik bagi manusia atau harta benda. Yang sedangkan kecelakaan kerja adalah kejadian yang tidak terduga dan tidak diharapkan, tidak terencana, yang mengakibatkan luka, sakit, kerugian baik pada manusia, barang maupun lingkungan di tempat kerja, ya. Jadi tidak direncanakan pula, ya. Kalau direncanakan namanya tindak kriminal, ya. Ingin menyengat orang, ya, dengan listrik, ya, namanya tindak kriminal. Ingin meledakkan gedung, ingin membakar gedung, ya, namanya tindak kriminal. Namun kalau kejadiannya terjadi tidak direncanakan, itu yang namanya kecelakaan, ya. Selanjutnya kita masuk ke penyebab kecelakaan, ya. Penyebab kecelakaan sebetulnya ada dua, ya. Yang pertama adalah unsafe act dan yang kedua adalah unsafe condition. Unsafe act adalah perilaku yang dilakukan oleh tenaga kerja yang dapat mengakibatkan kecelakaan atau berisiko terjadinya kecelakaan. Contohnya, ya, mungkin tenaga kesehatan yang masuk ke ruang infeksius tidak mengenakan masker. Itu adalah unsafe act, perilaku yang tidak aman. Orang yang masuk ke ruang ronsen, ya, tidak mengenakan APD, itu juga perilaku tidak aman. Atau orang yang naik ke ketinggian, ya, tidak menggunakan sabuk keselamatan, itu juga perilaku tidak aman. Orang yang bekerja sambil bercanda, ya, itu juga termasuk perilaku tidak aman, ya. Banyak kecelakaan terjadi karena bercanda di tempat kerja. Selanjutnya adalah unsafe condition. Ini adalah kondisi tidak aman, di mana kondisi lingkungan yang dapat menimbulkan kecelakaan baik pada manusia, alat, bahan, produk maupun lingkungan. Kondisi tidak aman, contohnya, ya, kondisi dalam kondisi hujan deras, ya, bekerja dalam kondisi hujan, berkendara dalam kondisi hujan deras. Ini adalah kondisi-kondisi tidak aman, ya. Bekerja di tengah laut, bekerja di tengah hutan, bekerja di ruang infeksius, ya, itu adalah kondisi-kondisi yang tidak aman. Jadi lingkungan, yang pertama adalah perbuatan manusianya, yang kedua ya memang lingkungannya yang berbahaya, ya. Jadi dua hal ini yang biasanya menyebabkan kecelakaan di tempat kerja. Nah, ini kita ada gambar, ya. Yang pertama adalah perilaku tidak aman, ya. Orang bekerja di ketinggian, membenturkan instalasi listrik tanpa pengaman, ya. Yang kedua adalah bekerja di lingkungan tambang. Lingkungan tambang banyak debu, ya, ini memang lingkungan yang berbahaya, ya, bisa terjadi longsor dan lain-lain. Itu merupakan kondisi yang tidak aman. Selanjutnya kita masuk ke penyebab dari unsafe act atau perilaku tidak aman, ya. Biasanya perilaku tidak aman disebabkan karena bekerjanya kekurangan pengetahuan, ya, kurangnya pengetahuan dari pekerja. Kurangnya pengetahuan bisa disebabkan karena tingkat pendidikan yang rendah, ya, kurangnya informasi, kurang berpengalaman. Nah, jadi orang tidak tahu, nih, sudah dikasih helm, ya, sudah dikasih masker, sudah diberi sabuk pengaman, namun tidak bisa cara menggunakannya. Tidak tahu bahaya yang ada di sekitarnya. Ini merupakan tidak tahu, ya, menyebab perilaku tidak aman. Yang kedua adalah tidak mampu. Mungkin karyawan masih baru, ya, belum pernah mencoba, ya. Contohnya, ya, mungkin tenaga kesehatan yang masih baru, ya, suruh ganti parutan, namun karena masih baru, ya, prinsip sterilnya tidak mampu melakukan proses steril dan lain-lain, maka jadilah perilaku yang tidak aman saat bekerja, membahayakan pasien saat bekerja. Penyebab selanjutnya adalah tidak mau tahu. Nah, ini yang paling menyebalkan, yang paling berbahaya. Kalau di dunia keselamatan kerja,
yang I don't care atau tidak mau tahu ini, ya lebih baik kita kasih pesangon saja, dipecat suruh pulang. Lebih baik pulang dikasih pesangon daripada pulang dalam kantong mayat yang meninggal. Karena biasanya di tempat-tempat kerja ada HSE-nya, ada rekan tiganya, merupakan tempat-tempat kerja yang resikonya cukup tinggi. Ya, bisa tangan terpotong, ya, kejatuhan benda, jatuh dari ketinggian, maka bisa meninggal. Jadi lebih baik dipecat saja ya. Kalau bisa dinasehatin ya dinasehati terlebih dahulu ya, untuk berubah. Biasanya penyebabnya kurangnya motivasi dalam bekerja ya, atau belum sadar tentang bahaya yang ada di sekitarnya, hanya masih tidak mau tahu, tidak mau bekerja dengan aman ya. Yang keempat adalah tergesa-gesa. Nah, ini pekerjaan yang tergesa-gesa ya. Bekerja dengan tergesa-gesa ini juga sering menjadi penyebab dari kecelakaan di tempat kerja ya. Penyebabnya bisa karena kurang pandai melakukan manajemen waktu ya, bangunnya siang sehingga berangkat ke kampus, berangkat ke tempat kerja harus kebut-kebut. Ini perilaku yang tidak aman. Nah, lupa tanggung jawab juga bisa menjadi penyebabnya ya. Yang kelima, yang penyebab dari perilaku tidak aman adalah bercanda di tempat kerja ya, kurang profesional, kurang tanggung jawab. Ini penyebabnya ya. Ya, banyak sekali ya orang yang terjatuh dari ketinggian ya karena bercanda, orang yang bercanda akhirnya membahayakan orang lain ya, banyak sekali di tempat kerja. Hanya biasanya saat interview dengan HRD atau saat diberi pertanyaan psikotes, salah satu pertanyaannya, apakah suka bercanda di tempat kerja? Kalau pekerjaannya kita tuju nanti termasuk pekerjaan beresiko tinggi ya, nanti bisa tidak lulus ya. Kalau pilihannya suka bercanda di tempat kerja, karena merupakan salah satu penyebab dari perilaku tidak aman dalam bekerja. Selanjutnya kita masuk ke cara mengatasinya ya. Jadi kalau penyebab perilaku tidak amannya karena tidak tahu, maka diberi pengetahuan terlebih dahulu ya, diberikan informasi-informasi, diikutkan dalam sosialisasi ya, tentang keselamatan dan kesehatan kerja ya, terkait dengan perilaku aman. Diperbanyak poster-poster keselamatan ya, untuk membantu meningkatkan pengetahuan dari karyawan, sertakan dalam kegiatan-kegiatan keselamatan dan kesehatan kerja ya, untuk membantu meningkatkan pengetahuannya ya, bila perlu digali ya, sejauh mana pengetahuannya. Setelah itu baru buat promosi ya, promosi kesehatan kerja ya, terutama terkait dengan cara bekerja yang aman dan juga bahaya di tempat kerja. Kalau tidak mampu ya, tadi tidak mampu bekerja dengan ketidakmampuan ya, maka harus diberi pelatihan supaya menjadi mampu. Contohnya, ada pekerja yang tidak mampu cara menggunakan safety harness atau alat pelindung diri yang lainnya ya, full body harness atau baju hazmat ya, tidak mampu menggunakannya, maka ini diberi pelatihan bagaimana cara menggunakan baju hazmat, cara menggunakan safety harness ya. Beri kesempatan untuk mencoba ya. Jadi beri pelatihan ya, beri juga kesempatan untuk mencoba ya, sehingga nanti jadi mampu untuk bekerja dengan aman di tempat kerja. Untuk yang tidak mau tahu tadi ya, sehingga dia bekerja tidak aman, coba yang pertama disadarkan dulu ya, bahwa ya, ketika dia tidak bekerja tidak aman, maka yang menjadi korban bukan hanya dia sendiri, namun keluarga di rumah, anak, istri ya. Kalau sampai cacat ya mereka yang harus menanggung ya, merawatnya. Kalau meninggal ya anak istrinya jadi yatim, jadi janda ya. Selanjutnya diberikan motivasi kerja ya, supaya mau bekerja dengan aman. Terakhir diberikan punishment, hukuman. Biasanya para pekerja takutnya dipotong gaji ya, kalau perilaku tidak aman maka gajinya dipotong, tunjangannya dipotong, atau punishment yang berat ya tadi ya, 3 kali peringatan, pecat ya.
Untuk yang tergesa-gesa tadi, penyebab perilaku tidak aman karena tergesa-gesa ya, buat manajemen waktu yang baik ya, merubah kebiasaan ya. Kalau tadi karena bangunnya sering telat ya, dirubah pola istirahatnya, tidurnya jangan kemalaman sehingga bangunnya tidak kesiangan ya, contohnya seperti itu. Selanjutnya kita masuk ke penyebab kondisi tidak aman ya. Tadi perilaku tidak aman, sekarang kondisi tidak aman. Yang pertama bisa karena kondisi alam yang berbahaya tadi ya, dalam kondisi hujan, dalam kondisi banyak petir, bekerja di tengah hutan, bekerja di pinggir sawah. Pinggir sawah banyak binatang ya, ular, tikus, nyamuk, kecoa dan lain-lainnya. Atau bisa karena desain tempat kerja yang berbahaya, tidak nyaman. Contoh desain yang kurang aman ya, adalah contohnya mungkin yang simple yaitu seperti desain motor sport ya, dimana kalau dipakai perjalanan jauh itu biasanya badan tangan pada pegel ya, karena memang bukan didesain untuk dipakai dalam jangka waktu lama ya, motor-motor sport itu. Ataupun ya, ketika kursinya tidak baik ya, maka bisa terjadi kelainan pada tulang belakang ya, lordosis dan lain-lain. Selanjutnya karena materialnya berbahaya. Contohnya orang bekerja di pemintalan kapas, nah itu banyak debu-debu kapas ya yang berterbangan, itu bisa terhirup masuk ke dalam paru-paru ya, mengakibatkan masalah pernafasan. Selanjutnya lingkungan kerja yang tidak memenuhi standar keselamatan. Contohnya mungkin ventilasinya kurang bagus ya di tempat kerjanya ya, sehingga sirkulasi udara terganggu yang mempengaruhi kesehatan pernafasan dari para pekerjanya. Atau penerangan di tempat kerjanya kurang, terlalu gelap sehingga menyebabkan mata dari pekerjanya menjadi minus ya. Itu tadi beberapa hal ya penyebab dari unsafe condition atau kondisi tidak aman. Terakhir adalah ruang lingkup ketika dalam keperawatan. Yang pertama ya, diharapkan mampu mengidentifikasi bahaya yang ada di tempat kerja. Nah, jadi nanti ada yang namanya 5 hazard ya, 5 bahaya keselamatan ya. Baik bahaya fisika, bahaya kimia, bahaya biologi, bahaya ergonomi, bahaya psikososial. Jadi harus mampu mengidentifikasi bahaya-bahaya tersebut ya di tempat kerja. Selanjutnya melakukan analisa bahaya di tempat kerja. Setelah ketahuan dari bahaya-bahayanya apa saja, dilakukan analisa dari bahaya yang ada, mana yang paling tinggi resiko untuk terjadi kecelakaannya ya. Kedua, setelah dilakukan analisa adalah mengendalikan bahaya di tempat kerja. Nah, jadi supaya bahaya tadi yang sudah diketahui ya, baik bahaya fisika, kimia, biologi, tidak membahayakan pada pasien maupun tenaga kesehatan yang lain, harus dikendalikan. Jangan sampai bahaya tersebut menjadi kecelakaan ataupun penyakit akibat kerja. Nanti bisa melalui tahap eliminasi, substitusi, modal engineering, administratif maupun penggunaan APD. Selanjutnya, ruang lingkupnya adalah menjaga keselamatan pasien tentunya, dan membuat asuhan keperawatan untuk meminimalisir resiko yang ada di rumah sakit. Baik, untuk pertemuan pertama ya Bapak rasa cukup. Silakan kalau ada pertanyaan ya boleh ditanyakan baik melalui WhatsApp ataupun di Google Classroom. Untuk pertemuan kali ini mungkin Bapak cukupkan ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.